Jadi apapun yang sudah keluar ataupun penyesalan itu biasanya kan kita selalu berada dengan adanya penyesalan tadi, kita akan selalu berada di masa lalu. Sedangkan kita hidup di saat ini. Jadi lepas keinginan untuk merubah hal itu dengan melepas keinginan dasarnya, sehingga kita akan rilis dulu di dalam, dan ketika kita sudah rilis di dalam, kita akan punya cara pandang baru bagaimana kita melakukan hal yang terbaik untuk hal itu. Jadi lepas keinginan untuk merubahnya dan lepas keinginan untuk mendapatkan kendali dari hal itu. Karena sesuatu yang telah terjadi atau sudah berada di masa lalu, itu cara yang paling mudah dan paling tepat yaitu melepas keinginan untuk merubahnya. Silahkan Coach Ferry untuk memulai setup-nya 5 aspek kehidupan yang harus dirilis, yang mudah-mudahan setelah dirilis perjalanan kita, teman-teman semuanya yang tadinya berada di titik atau fase terendah bisa menjadi fase atau titik terbaiknya gitu kira-kira. Amin, amin. Bisa lebih take off gitu ya. Amin. Oke, sudah tidak ada keluhan-keluhan lagi tentang uang, tentang segala macam pokoknya. Relationship yang bermasalah dan seterusnya gitu. Monggo Coach. Baik, siap. Oke, teman-teman, sekarang kita akan lepaskan pada aspek finansial. Teman-teman sekarang amati aspek finansialnya seperti apa. Apabila di aspek finansial tadi masih sangat kurang atau masih belum sesuai dengan keinginan kita, Satunya masih minimalis gitu ya. apabila mungkin masih minimalis, teman-teman coba munculkan aspek tadi. Munculkan hal-hal yang ingin kita rubah di aspek finansial tadi. Oke. Kalau sudah, teman-teman ikuti setup saya ya. Kita setupnya nggak banyak, kita hanya cukup satu setup, dan nanti akan terjadi proses otomatis pelepasan yang mengalir terus. Karena memang di aspek finansial ini akan sangat banyak penolakan. Ketika kita lakukan proses pelepasan, maka proses pelepasannya akan mengalir terus dan teman-teman nikmati prosesnya. Oke, munculkan aspek finansial yang ingin kita lepaskan, penolakannya. Oke, bagus sekali. Sekarang kita lepaskan dengan setup. Bisakah Anda menerima seberapa besar bahwa aspek finansial Anda selama ini membuat Anda merasa sangat-sangat tidak nyaman? Tahan dulu sebentar. Bisa lepaskan. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Bisakah Anda menerima seberapa besar bahwa aspek finansial Anda selama ini benar-benar membuat Anda merasa sangat tidak nyaman? Tahan dulu. Bisa lepaskan. Oke, dinikmati proses pelepasannya. Oke, kita nikmati dulu proses pelepasannya. Jadi teman-teman pasti merasakan proses pelepasan yang mengalir. Ini adalah suatu hal yang bagus, nikmati. Dan saya akan perbesar proses pelepasannya, kita kuras proses pelepasannya biar lebih baik lagi. Bisakah lebih baik lagi? Tahan dulu sebentar. Bisa lepaskan. Oke, kita perbesar lagi ya, sekali lagi ya, biar terkuras habis. Bisakah lebih baik lagi? Tahan dulu sebentar. Bisakah lebih baik lagi? Tahan.
Bisakah lebih baik lagi? Tahan. Bisa, lepaskan. Oke, dinikmati dulu proses pelepasannya. Kita kasih jeda 1-2 menit. Teman-teman nikmati proses pelepasannya. Ketika proses pelepasan mengalir tadi, jangan ditahan, biarkan mengalir terus. Kalaupun ada slide-slide gambar yang muncul, itu juga proses pelepasan, nikmati saja. Oke, bagus sekali. Oke. Kita ambil 2 set ya proses pelepasannya pada aspek finansial ini agar terjadi proses pelepasan yang maksimal. Oke, sekarang munculkan lagi aspek finansial. Apa saja yang ingin kita lepas penolakannya dalam aspek finansial ini. Oke, bagus sekali. Oke. Bisakah Anda menerima seberapa besar bahwa aspek finansial Anda selama ini benar-benar membuat Anda merasa sangat tidak nyaman? Tahan dulu. Bisa, lepaskan. Bisa. Oke, bagus sekali. Biarkan mengalir ya, nikmati. Kita perbesar lagi. Bisakah lebih baik lagi? Tahan. Bisakah lebih baik lagi? Tahan dulu sebentar. Bisakah lebih baik lagi? Tahan. 1, 2, 3. Bisa, lepaskan. Pasti mengalir terus ya, semakin besar mengalir proses pelepasannya. Oke, kita nikmati 1 menit ya. Oke, bagus sekali. Oke, sekarang kita beralih ke aspek relationship atau cinta. Sambil masih mengalirkan proses pelepasannya, kita tambah lagi biar semakin besar ya proses pelepasannya. Oke. Sekarang teman-teman munculkan di aspek relationship atau cinta ini penolakan apa saja yang ingin kita lepas. Pasti ada sesuatu yang masih kurang atau masih belum sesuai dengan keinginan kita, dan kita ingin lepas penolakan itu, munculkan. Oke, bagus sekali. Oke, kita mulai. Sudah dimunculkan semua ya. Oke, kita mulai. Bisakah Anda menerima seberapa besar bahwa aspek relationship Anda selama ini benar-benar membuat Anda sangat-sangat tidak nyaman? Bisa, lepaskan. Saya juga melakukan proses pelepasan. Jadi ini ya, kita perbesar lagi biar semakin besar proses pelepasannya. Kita kuras penolakannya biar benar-benar ditumbuhkan aspek relationship kita.
Bisakah lebih baik lagi? Tahan. Bisakah lebih baik lagi? Tahan. Bisakah lebih baik lagi? Tahan. 1, 2, 3. Bisa, lepaskan. Bisa. Oke, dinikmati dulu proses pelepasannya. Oke, bagus sekali. Kita kuras lagi ya, biar lebih maksimal lagi aspek relationship-nya. Oke, munculkan lagi aspek cinta atau relationship yang ingin kita lepas penolakannya. Mungkin sekarang tinggal sedikit, tidak seperti yang pertama. Munculkan saja, benar-benar kita kuras. Oke, bagus sekali. Bisakah Anda menerima seberapa besar bahwa aspek relationship Anda benar-benar membuat Anda sangat tidak nyaman? Tahan. Bisa, lepaskan. Oke, bagus sekali. Bisakah lebih baik lagi? Tahan, kita perbesar ya. Bisakah lebih baik lagi? Tahan dulu. Bisakah lebih baik lagi? Tahan. 1, 2, 3. Bisa, lepaskan. Oke, bagus sekali. Biarkan mengalir. Oke, kita nikmati 1-2 menit. Setelah 1-2 menit kita pindah ke kepada aspek sosial. Oke, dinikmati dulu proses pelepasannya. Oke, bagus sekali. Sambil terus mengalir proses pelepasannya, kita tambah proses pelepasan pada aspek sosial. Oke, kita mulai ya. Munculkan aspek sosial yang selama ini masih terasa kurang, dan teman-teman menolak hal itu. Munculkan. Oke, kalau sudah, kita lepaskan. Bisakah Anda menerima seberapa besar bahwa selama ini aspek sosial Anda benar-benar membuat Anda merasa sangat tidak nyaman? Tahan dulu. Bisa, lepaskan. Oke, kita perbesar lagi. Bisakah lebih baik lagi? Tahan dulu sebentar.
Bisakah lebih baik lagi? Tahan. Bisakah lebih baik lagi? Tahan. 1, 2, 3. Bisa, lepaskan. Oke, dinikmati dulu proses pelepasannya. Oke, sekali lagi kita perbesar. Bagus. Munculkan lagi aspek sosial yang ingin kita lepaskan penolakannya. Munculkan. Oke. Bisakah Anda menerima seberapa besar bahwa aspek sosial Anda selama ini benar-benar membuat Anda merasa sangat tidak nyaman? Tahan dulu. Bisa, lepaskan. Oke, bagus sekali. Kita perbesar lagi. Bisakah lebih baik lagi? Tahan. Bisakah lebih baik lagi? Tahan. Bisakah lebih baik lagi? Tahan. Tahan sebentar lagi. 1, 2, 3. Bisa, lepaskan. Oke, bagus sekali. Sambil menikmati proses pelepasan, kita lepaskan juga aspek spiritual. Oke, munculkan penolakan pada aspek spiritual apa saja yang ingin Anda lepaskan. Apa saja itu, munculkan saja. Kita kuras habis pada hari ini. Oke, bagus sekali. Oke, kita mulai. Bisakah Anda melepas, bisakah Anda menerima seberapa besar bahwa aspek spiritual Anda benar-benar membuat Anda merasa sangat tidak nyaman? Bisa, lepaskan. Kita perbesar lagi. Bisakah lebih baik lagi? Tahan. Bisakah lebih baik lagi? Tahan. Bisakah lebih baik lagi? 1, 2, 3. Bisa, lepaskan. Oke, dinikmati 1-2 menit sambil merasakan pelepasan tadi. Nikmati. Pasti mengalir terus proses pelepasannya. Oke, bagus. Kita lepaskan sekali lagi aspek sosial, aspek spiritual. Munculkan aspek spiritual apa saja yang selama ini ditolak dan ingin kita lepaskan. Mungkin sekarang tinggal sedikit, munculkan saja, kita kuras sampai habis. Oke, munculkan. Bagus. Bisakah Anda menerima seberapa besar bahwa aspek spiritual Anda benar-benar membuat Anda merasa sangat tidak nyaman?
tahan, bisa, lepaskan. Sekali lagi kita perbesar, bisakah lebih baik lagi, tahan, bisakah lebih baik lagi, tahan, bisakah lebih baik lagi, tahan. 1, 2, 3, bisa, lepaskan. Bisa. Sambil dinikmati tinggal satu lagi, habis ini aspek karir. Oke, ini dilepaskan dulu, dinikmati proses pelepasannya. Oke, sambil menikmati proses pelepasan, kita lepaskan aspek karir. Oke, biar maksimal proses pelepasan penolakan pada aspek kehidupan kita. Oke, sekarang munculkan penolakan pada aspek karir apa saja yang ingin kita lepaskan. Penolakan itu apa saja? Mungkin usaha kita masih belum maksimal, karirnya juga mungkin belum bisa maksimal. Ada penolakan di situ, munculkan. Hari ini kita kuras. Atau yang terkait dengan aspek karir tadi, munculkan semuanya, penolakannya, kita lepaskan saat ini juga ya. Oke, munculkan semuanya. Sudah? Baik. Bisakah Anda menerima seberapa besar bahwa aspek karir Anda benar-benar membuat Anda merasa sangat tidak nyaman? Dan bisa lepaskan. Oke, kita perbesar. Bisakah lebih baik lagi? Tahan. Bisakah lebih baik lagi? Tahan. Bisakah lebih baik lagi? Tahan dulu sebentar. Bisa, lepaskan. Oke, sambil menikmati proses pelepasan, kita kuras lagi. Oke, munculkan, walau mungkin masih tinggal sedikit penolakannya tadi, munculkan saja. Oke, bagus. Kita kuras lagi. Bisakah Anda menerima seberapa besar bahwa aspek karir Anda selama ini benar-benar membuat Anda merasa sangat tidak nyaman? Tahan. Bisa dan lepaskan. Bisa. Oke, kita perbesar. Bisakah lebih baik lagi? Tahan. Bisakah lebih baik lagi? Tahan. Bisakah lebih baik lagi? Tahan. Bisa. Bisa, lepaskan. Oke, dinikmati aja sekarang, masih mengalir, dinikmati. Oke, bagus sekali. Sekarang teman-teman tinggal nikmati proses keseluruhan secara holistik pelepasannya. Dinikmati karena proses pelepasannya pasti saat ini terus mengalir. Oke. Gimana teman-teman yang udah ikut pelepasan 5 aspek kehidupan? Apa yang sekarang dirasakan sahabat-sahabat di rumahnya masing-masing? Mungkin bisa di-share gitu ya. Lebih lega, lebih plong, tidak khawatir lagi gitu kan. Karena yang kadang bikin susah itu kan kalau kita hidup penuh kekhawatiran, fearness, ketakutan, ya kan? Iya. Nah, nyeseknya jauh berkurang, Mbak Niken, matur suwun Mbak Niken.
Nyeseknya sudah jauh berkurang katanya coach. Oke, keren. Banyak kan ya orang-orang yang nyesek karena ya faktor hubungan dengan Iya, pasangan, Iya, dikhianati, iya. sama persahabatan sama kawan sendiri ditipu. Kan seru gitu ya. Apalagi yang dialami sahabat-sahabat mungkin yang sudah ikut praktek jadi lebih rileks, ngantuk gitu ya. Ngantuk pastilah ya. Makanya saya nggak ikut gitu. Nanti nggak bisa melanjutkan nih. Ratumu lebih santai sekarang, lebih happy, lebih bahagia kok ya. Iya. Lebih bahagia. Keren. Langsung plong. Oke, good. Plong banget Saiful Anwar. Sip. Keren. Peler ngantuk berat. Iya, pasti itu. Kakak Laksmi, kamu ngantuk berat ya? Pasti. Teman-teman pasti merasakan relaksasi fisik dan mental yang dalam, Mas. Itu yang Zoom juga gitu ya, Coach ya? Iya. Rata-rata gitu semua ya? Semua pasti mengalami kondisi relaksasi fisik mental yang dalam banget. Iya. Karena ya itu tadi, proses pelepasan juga membuat gelombang otak kita semakin selaras. Iya. Nanti yang di yang di Zoom keempat nanti bicara soal apa nanti? Untuk Zoom yang keempat nanti kita bicara soal manifestasi. Oh, manifestasi. Iya. Wah, ini udah mulai ya. Udah mulai mewujudkan impian. Manifestasi berbasis kesadaran ala Sedona Method gitu. Iya, benar sekali. Teman-teman silakan nanti yang 15 November mau join batch 2, 8 kali Zoom teman-teman hanya bayar 500.000 aja. Dan di situ selain dibimbing langsung di WA group dan Zoom, ada bonus-bonus ya Kok ya? Ada. Audio terapi? Ada audiobook, ada audio terapi. Oke. Terus ada audio brainwave. Terus ada juga e-book. Nah, oke, ini sekarang kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu sahabat semuanya. Kita akan benar-benar tidak hanya berbicara secara teori, tapi teman-teman akan diajak merasakan ketuhanan, mengalami ketuhanan itu kira-kira bagaimana sih? Ya kan, karena kan kalau kita mau jujur berkata gitu ya, bahwa kehidupan ini adalah semuanya adalah sandiwara ketuhanan yang menyamar sebagai manusia, sebagai binatang, sebagai tumbuhan, dan sebagai apapun gitu ya Kok ya. Iya, benar sekali. Nah itu kita kehilangan jati diri itu gitu kira-kira. Iya, benar sekali. Cuman kadang kalau kita berada di situ ya Kok ya, kadang males untuk turun, males gitu ya. Males. Banyak yang ngalamin kayak gitu. Kemarin teman-teman di grup malas semua. Ketika udah di Dieng, malah justru dia pengennya di situ aja. Stay gitu di ya. situ, iya. Stay di situ ya. Iya. Oke, Coach. Mungkin dikasih prolog dulu Dieng itu Oke, apa baik. dan nanti akan bagaimana. Monggo, Coach. Baik. Jadi di Being ini adalah sebuah wilayah kesadaran yang membuat kita benar-benar merasa sangat nyaman. Di wilayah ini kita akan mendapatkan yang namanya amazing feeling, yaitu Amazing perasaan feeling. yang membuat kita itu benar-benar sangat-sangat senang, sangat happy tanpa Yes. syarat apapun. Oke. Jadi kita hari ini akan coba bereksperimen dengan teman-teman dalam kesempatan yang tidak banyak ini. Kita akan mencoba bareng-bareng. Semoga teman-teman juga bisa masuk bareng-bareng ke kondisi Being. Yang penting teman-teman nanti coba seterbuka mungkin, coba dibuka hatinya, dibuka pikirannya, bagaimana kita bisa masuk kepada wilayah yang non pengalaman. Jadi ini wilayah yang non pengalaman yang nanti akan menjadi suatu cerita yang keren seandainya kita sudah bisa masuk ke sana. Dan teman-teman kalau bisa masuk 1 detik aja di sana, nanti sangat mudah akan untuk mengulangi kembali ke kondisi Being. Seperti itu. Dan nggak usah dikasih label, nggak usah dikasih nama, pokoknya dialami Coach ya. Dialami aja, iya. Justru ketika kemudian kita kasih label, maka keterbatasan itu. Iya, benar. Iya. Oke. Ayo Coach, langsung aja kita set up supaya teman-teman bisa Oke. masuk ke stay kesadaran. Oke, teman-teman, sekarang sebelum teman-teman masuk ke Being, saya ajak untuk merilekskan diri biar teman-teman juga nyaman dan enjoy untuk masuk ke kondisi Being. Oke, teman-teman sekarang coba rilekskan rahangnya. Rahangnya dirilekskan.
Dirilekskan otot-otot yang ada di rahang, dilemaskan. Oke, bagus sekali, dilemaskan. Terus selanjutnya teman-teman sambil melemaskan otot-otot yang ada di rahang, teman-teman rilekskan dan lemaskan otot-otot yang ada di lidah. Oke, dilemaskan otot-otot yang ada di lidah, yang ada di pangkal lidah atau lidah paling belakang, dilemaskan. Oke, bagus sekali. Oke, kita rilekskan rahang dan otot-otot yang ada di lidah. Kita lemaskan otot-otot tadi 1 menit ya, kita lemaskan ya. Oke. Lidahnya juga dilemaskan otot-otot yang ada di pangkalnya. Jadi pangkal lidah atau lidah paling belakang dilemaskan otot-ototnya, dan rahang otot-ototnya dilemaskan. Oke, bagus sekali. Sambil merilekskan otot-otot tadi, teman-teman sekarang pejamkan matanya sambil merilekskan otot-otot yang ada di kelopak mata. Oke, sekarang pejamkan mata dan lemaskan otot-otot yang ada di kelopak mata. Oke, silakan dipejamkan matanya. Oke, bagus sekali. Dilemaskan otot-otot yang ada di kelopak matanya. Nanti apabila banyak keluar air liur, itu akan bagus sekali. Oke, dilemaskan dulu, berarti tubuh sudah memproduksi hormon yang positif. Hormon endorfin dan melatonin diproduksi dalam jumlah besar, sedangkan tubuh kita sudah mulai menggunakan sistem parasimpatis, jadi menggunakan saraf parasimpatis. Oke, dilemaskan otot-otot yang ada di kelopak matanya. Sekarang lemaskan aja otot-otot yang ada di kelopak mata. Oke, bagus sekali. Teman-teman sekarang pejamkan mata saja, ikuti setup saya. Oke, bagus sekali. Oke, kita mulai. Teman-teman ikuti prosesnya, jangan melekat pada hasil ya. Jadi ikuti prosesnya saja, jangan melekat pada hasil. Oke, kita tidak hidup di 1 detik yang lalu ataupun 1 detik di masa mendatang. Kita hanya stay di saat ini. Teman-teman tetap pejamkan mata, relax, ikuti setup saya. Kita mulai ya. Oke. Saya menyadari tubuh saya. Saya menyadari tubuh dan pikiran saya adalah alat. Saya menyadari yang selama ini saya kira Ferry ternyata adalah keterbatasan. Oke, saya ulangi lagi. Nanti apabila saya menyebutkan nama saya Ferry, teman-teman rubah menjadi nama-nama teman sendiri ya. Oke, ketika saya menyebutkan nama saya, teman-teman sebutkan nama-nama teman sendiri ya. Oke, baik, kita ulangi sekali lagi. Teman-teman tetap pejamkan mata. Oke, saya menyadari tubuh saya. Saya menyadari pikiran saya. Saya menyadari tubuh dan pikiran saya adalah alat. Saya menyadari yang selama ini saya kira Ferry ternyata adalah keterbatasan. Saya menyadari yang selama ini saya kira Ferry adalah keterbatasan. Sekali lagi,
saya menyadari yang selama ini saya kira Ferry ternyata adalah keterbatasan. Oke, teman-teman stay dulu di sini, di wilayah ini. Oke, dinikmati dulu. Oke, nanti kalau teman-teman sudah bisa menyadari wilayah ini akan saya ajak lebih dalam lagi. Teman-teman sudah bisa menyadari, coba kasih. Sudahkah teman-teman? Sudah bisa menyadari. Sudah bisa menyadari, teman-teman udah bisa menyadari. Silakan komen. Jika sudah, nanti akan dilanjutkan. Saya lanjut lebih dalam lagi. Ya, sekali lagi apakah sudah, udah banyak yang sudah, Coach. Sudah, merasa terpenjara kan ya. Sudah, gitu ya. Oke, udah. Oke, baik. Kalau sudah, sekarang teman-teman munculkan kemelekatan pada diri sendiri. Apapun kemelekatan pada diri sendiri akan kita lepaskan. Di wilayah ini kemelekatan tadi akan sirna dengan sendirinya. Dan teman-teman akan mendapatkan pemahaman, akan mendapatkan kebijaksanaan dan cara pandang baru untuk melihat kemelekatan pada diri tadi. Oke, teman-teman sekarang munculkan kemelekatan pada diri tadi. Mungkin tidak pengen salah, tidak pengen, hanya pengen benar dan lain sebagainya. Kemelekatan apapun yang ada di diri kita lepaskan dulu. Hanya munculkan dan nanti biarkan kebijaksanaan, biarkan cara pandang, dan biarkan pemahaman muncul dengan sendirinya. Apapun yang teman-teman lihat di pikiran teman-teman, anggap itu semua adalah keterbatasan. Biarkan kesadaran yang membimbing teman-teman. Jadi jangan kasih kesempatan untuk pikiran muncul lagi. Apapun yang muncul di pikiran teman-teman, lihat itu semua adalah keterbatasan. Biarkan metriknya turun atau pikiran tadi turun, digantikan oleh kesadaran ini. Oke. Apapun yang muncul di pikiran, lihat keterbatasan dan ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Sekarang teman-teman munculkan kemelekatan pada diri. Hanya munculkan saja, biarkan kesadaran tadi memberikan pemahaman, memberikan kebijaksanaan dan cara pandang yang baru terhadap kemelekatan tadi. Oke. Oke, bagus sekali. Oke. Sekarang saya ajak lebih dalam lagi ya teman-teman ya. Oke. Sekarang teman-teman nanti ada setup dari saya, ada pertanyaan dari saya. Apapun pertanyaan yang saya katakan kepada teman-teman atau saya tanyakan pada teman-teman, itu nanti tidak bakalan bisa dijawab oleh pikiran. Jadi teman-teman tidak perlu mencari jawabannya. Jadi pikiran pasti tidak akan bisa menjawabnya. Jadi teman-teman hanya mengamati pikiran saja. Jadi teman-teman seperti melihat di sebuah film, teman-teman hanya mengamati pikiran tadi itu dan hanya mengawasi saja ya. Seperti itu ya. Dan ini pertanyaan ini atau setup ini nanti tidak bisa dijawab oleh pikiran. Biar pikiran benar-benar luruh, teman-teman kesadarannya semakin tinggi, semakin diperluas lagi. Oke, kita mulai ya. Oke, biar tambah asik. Oke, kita mulai. Sekarang teman-teman waspada, amati pikiran aja. Pertanyaannya atau setupnya, apa warna pikiran Anda? Oke, apa warna pikiran Anda? Di
Tidak perlu dicari jawabannya, hanya mengamati pikiran biar pikiran tadi luruh. Oke. Apa warna pikiran Anda? Dari mana pikiran Anda selanjutnya akan datang? Amati terus. Awasi terus pikiran. Dari mana pikiran Anda selanjutnya akan datang? Oke, bagus sekali. Teman-teman semakin terjedakan antara pikiran dan teman-teman, dan kesadaran yang semakin muncul. Oke, tidak perlu mencari hasilnya, hanya menikmati prosesnya ya. Oke. Dari mana pikiran Anda selanjutnya akan datang? Oke. Awasi, amati. Bagus sekali. Oke. Apa bentuk pikiran Anda? Hanya amati. Apa bentuk pikiran Anda? Oke. Apa bentuk pikiran Anda? Oke. Bagus. Oke. Apa rasa dari pikiran Anda? Amati terus pikiran biar dia semakin luluh, karena tidak bisa menjawab dia akan semakin turun, dan kesadaran Anda yang akan semakin tinggi. Apa rasa pikiran Anda? Amati. Apa rasa pikiran Anda? Oke, bagus sekali. Sekarang teman-teman stay di wilayah ini. Stay di wilayah ini. Saya akan ajak masuk lagi, lebih dalam lagi. Oke, teman-teman sudah bisa membedakan ya. Oke. Saya menyadari yang selama ini saya kira Ferry ternyata adalah keterbatasan. Saya menyadari yang selama ini saya kira Ferry ternyata adalah keterbatasan. Saya menyadari yang selama ini saya kira Ferry ternyata adalah keterbatasan. Oke, bagus sekali. Sekarang apapun yang muncul di pikiran Anda, lihat itu adalah keterbatasan dan ucapkan terima kasih. Terima kasih. Baik yang bernama Ferry tadi atau nama tadi, lihat sebagai keterbatasan. Ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sekarang teman-teman stay di sini aja. Di wilayah ini teman-teman sadari bahwa segala sesuatunya adalah hal yang luar biasa ketika kita berada di wilayah ini. Jadi apapun yang teman-teman niatkan, apapun doa-doa teman-teman, semuanya akan diijabahi atau akan dikabulkan dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Atau teman-teman saat ini mungkin tidak ingin mendapatkan apapun karena sudah merasa sangat cukup, atau sudah merasa sangat semua sudah sangat tercukupi. Teman-teman hanya menikmati, hanya benar-benar berserah atau benar-benar pasrah padanya tanpa keinginan apapun yang teman-teman minta, hanya menikmati saja. Oke, stay di sini ya teman-teman, jangan kemana-mana dulu ya, stay di sini, nikmati wilayah ini. Di wilayah ini teman-teman akan mendapatkan yang namanya kemudahan-kemudahan tadi. Stay terus di sini. Oke, apapun yang muncul di pikiran teman-teman, lihat sebagai keterbatasan, termasuk nama atau Ferry tadi, lihat sebagai keterbatasan dan ucapkan terima kasih.
Oke, stay dulu di sini. Oke. Nikmati stay di sini terus teman-teman semua. Ini adalah momen-momen yang langka gitu, kadang bikin ketagihan gitu. Yang agak susah adalah menjaga momen seperti ini bisa konsisten bagaimana gitu ya, tanpa trigger dari orang lain gitu. Intinya mandiri gitu ya Coach ya. Iya, siap. Gimana teman-teman bisa memberikan, bisa share pengalamannya memasuki kondisi being ini, state of awareness ini gitu, merasakan atau mengalami ketuhanan gitu ya. Bagaimana apa yang dirasakan sahabat-sahabat semuanya di rumah, mungkin bisa memberikan komentarnya. Nah di fase ini ya Coach ya, karena kita udah nggak merasa kekurangan, kita sudah benar-benar berlimpah gitu, makin nggak ingin, justru malah semua menjadi lebih mudah gitu ya Coach ya. Iya, benar sekali. Ini yang disebut di atas garis. Iya, benar sekali. Hati saya rasanya seluas samudra gitu. Alhamdulillah. Iya. Merasa bahagia aja gitu, Rere. Oke Mbak Rere, makasih Mbak Rere testimoninya. Merasa tenang dan ayem. Oke, sip. Keren, keren. Oke, ada lagi yang mau berbagi pengalamannya, sahabat-sahabat, malah sendawa katanya, Coach. Nggak apa-apa ya, Coach ya? Nggak apa-apa. Prosesnya nanti teman-teman itu akan ketarik sendiri ke being. Setelah sendawa akan ketarik sendiri ke being. Di fase being semakin merasa dalam cinta Allah, mantap. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Banyaknya pengalamannya teman-teman beda-beda ya. Itu tuh udah aku semetin yang mau ikut pelatihannya Coach Ferry. Nah, nanti teman-teman itu udah saya sematkan ya. Itu Mas Habib. Di fase ini aku ngantuk. Waduh. Nanti akan ketarik ke being. Setelah ngantuk, kesadaran muncul, dia akan ketarik ke being. Merasa plong dan kayak tidak terbebani gitu loh. Iya. Semakin pasrah, surrender total. Wah keren tuh ya. Nggak gampang loh orang bisa pasrah total itu. Ngantuk, iya Kak. Oke. Ya mudah-mudahan setelah rilis-rilis yang kita mulai dari tadi itu membawa kebaikan buat kita bersama ya teman-teman ya. Amin. Secara finansial, secara spiritual, mudah-mudahan semakin hari semakin membaik gitu ya. Amin. Nafas enteng banget, relax lah ya. Meskipun belum dikasih keberlimpahan secara finansial, mungkin kita mendapatkan keberlimpahan dalam bentuk yang lainnya gitu kira-kira ya. Amin. Perut serasa kosong ini ya gitu. Oke. Ini yang kita bicarakan dari tadi itu cara untuk memeluk emosi lah ya, menyadari gitu. Iya benar. Itu sering disampaikan Om Gobin Fasdev juga tuh. Oh malam Om Gobin, mantap. Aku dalam waktu dekat nanti akan ketemu Om Gobin juga ya, mudah-mudahan bisa di Yogyakarta. Oke, jadi itu beberapa testimoni dari sahabat semuanya. Berasa tenang, nggak mikir apa-apa, malas bangun malah gitu. Kalau yang di Zoom-nya teman-teman yang di grup banyak yang gitu ya, Coach ya. Iya. Nggak mau udahan gitu ya. Nggak mau teman-teman. Iya. Kebanyakan teman-teman stay terus dan pengen menikmati wilayah kesadaran ini karena merasa sangat dicintai sama Tuhan, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini bisa digunakan untuk multi problem, berbagai macam masalah kehidupan ya Coach ya. Iya benar sekali, Berbagai macam masalah kehidupan, mulai asmara, finansial ya, yang belum dapat jodoh segala macam harus dirilis ya Coach ya. Iya. Termasuk hutang. Iya, jadi pada waktu di kondisi being ini kemelekatan pada baik hutang, pada jodoh itu kita lepaskan di sini, maka akan terjadi perubahan atau hal ini akan hilang dengan sendirinya karena cara pandangnya akan sangat berbeda nanti. Oke.
Jadi kita udah praktik untuk mengalami di fase di atas garis atau being ini. Iya. Mungkin satu pertanyaan dari teman-teman untuk menutup sesi ini, dan setelah itu nanti kita akan lanjutkan dengan bahasan yang sangat istimewa. Ada sahabat yang dia itu hidupnya hancur gara-gara oknum Habib. Nah, itu nanti akan kita kupas dan minta dibantu karena beliau penggemarnya Coach Ferry. Minta dibantu untuk rilis secara eksklusif seperti apa, nanti kita akan tahu. Jadi Habib sampai, pokoknya keren ceritanya nanti ya. Dan kita nanti juga akan bicara soal banyak hal tentang mengatasi serangan panik hanya dalam waktu 1 menit gitu ya. Terus cara efektif untuk memasuki gelombang theta, itu semua akan kita kupas. Tapi satu pertanyaan dari sahabat Sirius mau tanya Jiroso, cara menghilangkan penyesalan atas kata-kata yang keluar dan menjadi kenyataan. Nah, Oh iya. singkat aja kok, gimana Ya. tuh? Jadi apapun yang sudah keluar ataupun penyesalan itu biasanya kan kita selalu berada dengan adanya penyesalan tadi, kita akan selalu berada di masa lalu. Sedangkan kita hidup di saat ini. Jadi lepas keinginan untuk merubah hal itu dengan melepas keinginan dasarnya, sehingga kita akan rilis dulu di dalam, dan ketika kita sudah rilis di dalam, kita akan punya cara pandang baru bagaimana kita melakukan hal yang terbaik untuk hal itu. Jadi lepas keinginan untuk merubahnya dan lepas keinginan untuk mendapatkan kendali dari hal itu. Karena sesuatu yang telah terjadi atau sudah berada di masa lalu, itu cara yang paling mudah dan paling tepat yaitu melepas keinginan untuk merubahnya. Ketika kita masih mandek di wilayah itu, kita masih berada di ruang lingkup ilusi dari pikiran tadi. Pikiran kan selalu mengajak kita di masa lalu dan di masa depan, dan melupakan saat ini. Dan ketika kita lupa dengan saat ini atau kesadaran kita di saat ini, maka kita akan semakin hanyut dalam ilusi tadi. Jadi momen saat ini, di sini saat ini itu adalah keberadaan itu sendiri. Iya, benar sekali. Ya, wilayah ketidakterbatasan itu sendiri. Wilayah aku yang besar gitu ya, Coach ya. Iya, benar sekali. Sementara masa lalu dan masa depan itu adalah wilayahnya pikiran, ego, diri kita yang bukan sebenarnya, gitu ya Coach ya, untuk lebih simpelnya begitu ya. Benar sekali. Iya. Wajar jika kemudian seseorang selalu mindfulness, hadir di sini saat ini, maka dia terbebas dari penderitaan itu gitu ya. Iya, benar sekali. Ya, cuman kan masalahnya untuk kemudian joyful di situ, menikmati, enjoy di situ dalam setiap momentum, itu kan butuh latihan, karena lagi-lagi kita kembali ini soal skill gitu ya Coach ya. Ya, ini skill yang harus kita latih. Makanya kita harus berlatih dan berlatih. Iya. Jadi itu sahabat semuanya, nanti kalau mau diperjelas silahkan join aja di kelasnya Coach Ferry tanggal 15 November ya. Iya, 15 November itu teman-teman akan dikasih 8 kali Zoom dan banyak bonus di sana gitu ya. Kita akan break dulu, habis ini akan ada materi keren, curhatan seorang mantan pengusaha yang dia hidupnya hancur gara-gara oknum Habib. Nah, itu nanti akan keren jadi bahasan kita habis ini, termasuk bagaimana mendayagunakan aplikasi kekuatan hati untuk melunasi hutang. Nah, ini nanti akan seru banget, teman-teman. Stay ya. Kita off dulu, kita break dulu. Matur suwun.